Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berada di masjid, di halaman masjid, sudah melakukan wudhu. Yang mana wudhu ini sangat banyak faedahnya. Selain bersih, kita juga sehat, dan juga tensi tubuh kita yang mungkin awalnya panas, banyak persoalan, itu seperti terasa adem, lebih tenang. Baiklah, masjid ini adalah tempat yang sangat digemari orang-orang beriman. Bahkan dulu di zaman Rasulullah, masjid merupakan sentral kegiatan umat. Baiklah, mari kita masuk ke dalam masjid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Saya katakan tadi kenapa masjid merupakan tempat kegiatan umat, di mana Rasulullah bermusyawarah kepada para sahabat itu di masjid, memutuskan suatu persoalan di dalam masjid, membuat strategi perang di dalam masjid. Dan dikatakan di dalam hadis bahwasanya orang nanti yang akan mendapat naungan di akhirat nanti adalah salah satunya orang yang hatinya terpaut dengan masjid, maksudnya suka ke masjid, senangnya di masjid, yang dia ingat suasana masjid, yang kalau dia tidak ke masjid serasa ada yang kurang dalam hidupnya. Dan di masjid ini juga kita akan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya dan keridhaannya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada ayyazurani falyazur baiti." Barang siapa yang ingin mengunjungiku, kata Allah, maka datanglah ke rumahku. Rumah Allah di muka bumi adalah masjid. Baiklah, untuk adab kita kepada Allah, apabila kita masuk dalam masjid, maka kita sunnah dan sangat dianjurkan untuk mengerjakan sholat sunat, yaitu sholat sunat tahiyatul masjid. Saya mau kerjakan dulu ya. Baiklah penonton sekalian, itu di samping sana ada pengajian agama. Jadi masjid ini merupakan tempat Rasulullah berdakwah, membuka pengajian ilmu ya. Jadi Rasulullah itu sampai sekarang alhamdulillah masih diterapkan hal yang seperti itu. Akan tetapi bedanya Rasulullah dulu itu, kalau beliau ceramah atau mengajarkan tauhid kepada para sahabat, Nabi kita tidak diupah. Nabi kita tidak diberi upah dengan apapun, tidak diberi beras, tidak diberi uang. Sulitlah kehidupan Nabi itu dulu, miskin ya, sulit sekali, karena ditekan oleh intimidasi oleh para orang-orang kafir Quraisy waktu itu di Mekah. Sulit sekali berdakwah. Sekarang ini mudah sekali dalam hal berdakwah itu, apalagi kita kalau mau menuntut ilmu dimanapun, guru banyak, kitab-kitab banyak, buku-buku sekarang sudah ada di mana-mana. Tinggal kitanya aja lagi mau tidaknya belajar ilmu agama khususnya ya, yang saya maksud. Baiklah, di masjid ini kita akan mengakses nur Allah, cahaya Allah, sehingga hati kita menjadi tenang. Yang awalnya gelisah bisa mendapatkan kebahagiaan, yang awalnya punya masalah punya penyelesaian masalah yang baik.
Oleh karena itu, kalau menurut saya sih, kalau kita itu punya masalah yang ribet, ruwet, kalau bisa jangan curhat kepada manusia, apalagi orangnya tidak amanah. Silahkan curhat kalau mau juga kepada orang yang soleh, orang yang punya ilmu agama yang baik, sehingga hatinya dibimbing oleh Allah, sehingga kita yang bertanya punya permasalahan bisa diberikan solusi yang terbaik melalui lisan sidin, melalui mulut orang yang soleh tadi. Jangan curhat ke sembarang manusia, karena nanti bisa jadi itu justru menambah masalah. Kenapa? Kalau orang itu tidak amanah, nanti dia akan pergi ke warung itu, kemudian menyebut-nyebut, malah menjelek-jelekkan kita. Itu justru menambah masalah, bukan mengurangi masalah. Oleh karena itu, carilah Allah, datanglah ke rumah Allah, lakukan sholat. Insya Allah nanti timbul saja pemikiran atau jalan-jalan yang baik untuk menyelesaikan masalah kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka Allah akan tunjukkan jalan penyelesaian yang baik. Karena Allah sebaik-baik pemberi solusi. Allah yang ngasih masalah, Allah juga yang ngasih solusi. Nah, baiklah, saya tadi sudah melakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Tahiyat itu artinya penghormatan kepada masjid. Ini sangat dianjurkan apabila kita masuk ke dalam masjid dalam rangka menghormati masjid. Sangat penting. Bagaimana cara pelaksanaannya? Pengerjaannya sama saja seperti sholat-sholat yang lain. Dikerjakan 2 rakaat. Adapun niatnya usolli sunnatat tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunnat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Adapun ayatnya setelah Al-Fatihah, kalau saya sih surah Al-Asr. Adapun ayat ini sebenarnya terserah saja, karena yang menjadi rukun dalam sholat itu surah Al-Fatihah. Kalaupun kita membaca surah Al-Fatihah langsung ruku, ya tidak apa-apa, sah-sah saja sholatnya. Akan tetapi yang sering digunakan untuk sholat sunat ini adalah yaitu surah At-Takatsur atau surah Al-Kafirun. Nah, rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas. Salam doa apa saja. Adapun sholat sunat tahiyatul masjid ini, apabila kita itu masuk ke dalam masjid dan azan sudah berkumandang, maka kita kan biasanya mengerjakan sholat sunat qobliyah dulu. Misalnya sholat sunat qobliyah zuhur, usolli sunnata zuhri raka'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Aku sholat sunat qobliyah zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Maka itu pun sudah mencukupi tahiyatul masjid. Ya, jadi itu sudah mencukupi tahiyatul masjid 2 rakaat sholat sunat tadi. Akan tetapi sangat dimakruhkan apabila kita itu sudah masuk waktu zuhurnya, iqamat sudah dikumandangkan oleh muadzin, kita masih mau mengerjakan sholat sunat tahiyatul masjid itu jangan. Karena afdolnya sholat yang wajib. Nah, jadi itu tidak perlu lagi dikerjakan. Tetapi ini sangat dianjurkan. Jadi kita kalau misalkan lebih awal masuk ke dalam masjid, sunnah hukumnya mengerjakan sholat sunat tahiyatul masjid dalam rangka menghormati masjid. Di dalam masjid ini juga ada bukan hanya umat Islam, umat muslimin, tapi ada juga jin muslim. Oleh karena itu alangkah baiknya kalau kita apabila masuk ke suatu tempat, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal makan warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ini dulu untuk pembahasan tentang nikmatnya suasana di dalam masjid. Ya, insya Allah
ketika kita datang membawa masalah keluar masjid, insya Allah kita mendapatkan solusi dari permasalahan kita. Tapi bukan hanya berdoa, tapi juga berusaha dalam menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka min fadlikal azim. Allahumma inni as'aluka min fadlikal azim. Allahumma inni as'aluka min fadlikal azim. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.